Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, anak Bu Guru yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik 4E tentang pahlawanku, subtema 2, PB 1 dan PB 2. Dipersiapkan alat-alat tulisnya dan buku paketnya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan dan menundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini: 1. Siswa dapat mengenal pahlawan nasional pada teks bacaan Sultan Hasanuddin dan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat-sifat cahaya cermin. Yang ketiga, siswa dapat memahami macam-macam kata ulang. Sekarang kalian dibuka buku tematik 4E halaman 44. Nanti kalian baca secara mandiri pada bacaan yang berjudul Sultan Hasanuddin. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha mulai melemah, agama Islam masuk ke Nusantara, sehingga muncullah kerajaan Islam atau yang disebut kesultanan. Salah satu tokoh besar pada masa kerajaan Islam adalah Sultan Hasanuddin. Ini adalah gambar Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Beliau lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15. Ini adalah ayah beliau. Dan ibunya adalah Isebi Tomo Lakuntu. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok yang cerdas. Beliau juga pandai berdagang, karena itulah beliau memiliki jaringan dagang yang bagus di wilayah Makassar, bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin ialah sosok yang gigih dan berani dalam mengusir penjajah. Oleh karena itu, Belanda menjuluki beliau sebagai ayam jantan dari timur. Kenapa? Karena kegigihan dan keberanian melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan yang ada di Makassar. Ia berhadapan dengan saudaranya, yaitu di kerajaan Bone, yang dipimpin oleh Raja Arung Falaka. Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa
ketika Belanda yang diwakili Kompeni sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Tentu saja keinginan Belanda ditolak oleh Raja Gowa. Kerajaan Gowa pada saat itu merupakan kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spilman, Kompeni berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Gowa. Kenapa? Sultan Hasanuddin bertindak dan berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara bagian timur untuk melawan Kompeni. Pertempuran terus berlangsung. Kompeni menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Gowa terdesak dan semakin lemah. Sehingga pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bungaya. Dalam perjanjian Bungaya, kerajaan Gowa merasa dirugikan sehingga Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pihak Kompeni meminta bantuan tentara ke Batavia sehingga Kompeni berhasil menerobos benteng terkuat Gowa, yaitu Benteng Somba Opu. Isi perjanjian Bungaya yang merugikan kerajaan Gowa. 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas wilayah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Ketiga, Arung Falaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Keempat, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Di sini, Benteng Somba Opu adalah pelabuhan untuk perdagangan, artinya jalur perdagangan. Kenapa orang-orang Belanda ingin menguasai Indonesia? Karena Indonesia banyak rempah-rempah. Apa sih rempah-rempah itu? Seperti cengkih, lada, pala, kayu manis, dan lain-lain. Setelah mengalami kekalahan, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Beliau wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Komplek pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kalian dibuka buku paket
halaman 47. Sebelumnya, kalian sudah belajar sifat-sifat cahaya di subtema 1. Salah satu sifat-sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Cermin merupakan benda yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering melihat ke cermin saat akan merapikan pakaian. Sepeda motor atau mobil juga memiliki cermin yang permukaannya melengkung, misalnya spion, yang dapat membantu melihat kondisi jalanan di belakang mobil. Cara kerja cermin adalah memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya. Cermin terbuat dari kaca bening yang dilapisi lapisan mengilap dari perak atau aluminium. Lapisan mengilap berfungsi sebagai pemantul cahaya. Cermin ada dua macam. 1. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar maya, tegak, dan sama besar. Contoh cermin datar adalah cermin rias. 2. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang lengkung. Cermin lengkung terdiri atas dua macam. 1. Cermin cembung. Yang kedua, cermin cekung. Perhatikan gambar berikut. Contoh cermin datar, yaitu cermin rias. Contoh pada cermin cekung, yaitu pada bagian sendok. Contoh pada cermin cembung, yaitu pada kaca spion. Sifat bayangan yang dipantulkan pada cermin cembung, maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, sekarang kalian buka halaman 49. Di sini kalian baca teks secara mandiri yang berjudul Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo lahir di Kuta Gede pada tahun 1593. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko. Beliau disebut dengan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah
kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung terkenal sebagai sosok pemimpin yang gigih dan pantang menyerah. Sultan Agung pernah menolak tawaran kerjasama dengan VOC. Sultan Agung memutuskan perang dengan VOC karena tidak mau bersepakat dengan VOC. Pada bulan Agustus sampai Oktober 1628, pasukan Sultan Agung di bawah pimpinan Bupati Kendal dan Pangeran Mandureja melakukan perang besar di benteng Hollandia. Namun pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurangnya perbekalan. Pada bulan Mei hingga Juni 1629, Sultan Agung kembali mengirim pasukan untuk menyerang VOC di Batavia. Kali ini pasukan di bawah pimpinan Adipati Ukur dan Adipati Juminah. Agar tidak mengalami kegagalan lagi, Sultan Agung mendirikan lumbung-lumbung perbekalan beras di daerah Karawang dan Cirebon. Namun strategi ini diketahui oleh VOC. Lumbung-lumbung perbekalan beras pun dimusnahkan sehingga serangan kedua kembali gagal. Kekalahan yang dialami berkali-kali tidak menyurutkan semangatnya. Sultan Agung mencari cara lain untuk melemahkan pasukan VOC. Sultan Agung kemudian mengotori Sungai Ciliwung. Sultan Agung paham bahwa Sungai Ciliwung merupakan mata air yang diandalkan oleh VOC. Ide Sultan Agung berhasil. Kotornya Sungai Ciliwung mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera di Batavia. Bahkan Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen meninggal akibat wabah tersebut. Namun Belanda yang mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Serangan Sultan Agung kali ini pun mengalami kegagalan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan penjajah di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan pengikutnya. Sultan Agung meninggalkan warisan berupa sistem pertanian yang masih banyak dipakai hingga kini. Beliau juga menggabungkan kalender almanak Hijriah dengan kalender almanak Saka, sehingga menciptakan kalender Jawa Islam. Atas jasa-jasanya,
Sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 51 tentang kata ulang. Kata ulang atau reduplikasi adalah kata yang mengalami proses pengulangan baik sebagian atau seluruhnya yang disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Pengulangan dapat diterapkan pada kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Macam-macam kata ulang. 1. Kata ulang murni. Contohnya, satu-satu dan makan-makan. 2. Kata ulang berubah bunyi. Contohnya, bolak-balik, serba-serbi, dan kelap-kelip. Berarti dia ada perubahan bunyi. Nah, di sini kan bolak-balik. Nah, serba-serbi bunyinya dan kelap-kelip. Berarti kan ada perubahan bunyi. Ketiga, kata ulang berimbuhan. Contohnya berkali-kali, melihat-lihat, dan ditekan-tekan. Berarti dia ada pengulangan. Kata ulang memiliki beberapa makna. 1. Banyak atau tidak tentu. Contoh, batu-batu, orang-orang, pohon-pohon, rumah-rumah. Dia kan maknanya berarti batu itu tidak tentu, bisa lebih dari satu atau lebih dari 10. Berarti banyaknya itu tidak tentu, tidak terhitung. Bisa lebih, bisa kurang. Yang kedua, banyak dan bermacam-macam. Contoh, buah-buahan, kacang-kacangan, lauk pauk, tanam-tanaman. Nah, di sini buah-buahan itu bermacam-macam. Ya, bukan hanya satu buah saja, tapi bermacam-macam dan banyak. Yang ketiga, menyerupai. Contoh, kuda-kudaan, mobil-mobilan, robot-robotan. Di sini ada makna yang menyerupai suatu benda. Nah, yang keempat, agak atau melemahkan sesuatu. Contoh, ke barat-baratan, ke kanak-kanakan, tidur-tiduran. Yang kelima, maknanya sangat. Contoh, keras-keras, kuat-kuat, segiat-giatnya, terbahak-bahak, tertawa-tawa. Yang keenam itu maknanya kesimpulan. Contoh, 1-1, 5-5, ketiga-tiganya, keempat-empatnya. Berarti dia menunjukkan tentang kesimpulan. Oh, 1. Oh, berarti maknanya hanya 1 angka. Yang ketujuh, makna saling. Contoh, berpandang-pandangan, bersalam-salaman, pukul-memukul, tolong-menolong. Berarti di sini berpandang-pandangan berarti saling memandang. Nah, di sini bersalam-salaman berarti dia maknanya saling bersalam-salaman. Ada tugas untuk kalian buka halaman 52. Di sini mengubah kata pada kalimat menjadi bentuk kata ulang.
Dikerjakan di buku tulis, kirim ke wali kelas masing-masing. Kelas 4A Budita, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk kalian di rumah. Thank you.